Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Abu Yazid Taifur ibn Isa al-Bistami, halaman 24 ya, safhata 24. Qala Abu Yazid Taifur ibn Isa al-Bistami. Saya baca Bistami karena guru bacanya Bistami. Orang baca Bustami ya, yang benar Bistami. Ini Sultanul Arifin, sultannya, penghulunya, ahli-ahli ma'rifatnya Abu Yazid al-Bistami. Kalau Syekh Abdul Qadir al-Jilani, di Betawi Jailani, yang betul Jilan karena dinisbahkan mansub ila baladi Jilan. Jadi Syekh Abdul Qadir asalnya dari Jilan, maka bahasanya Syekh Abdul Qadiri al-Jilani, dari Jilan. Kalau itu Sultanul Aulia, sultannya para wali ya, panglimanya itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Kalau Sultanul Arifin ini Abu Yazid al-Bistami. Kalau Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Itu ulama banyak mengangkat istilah itu. Kalau Sultanul Ulamanya Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kalau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Kalau Sultanul Arifin nih Syekh Abu Yazid Taifur ibn Isa al-Bistami. Apa kata beliau? Laqad hammamtu an as'alallahu ta'ala ayyakfiyani mu'inatal akli. Ada baca mu'nah wa mu'inatan nisa. Summa qultu kaifa yajuzu li an as'alallaha hadha wa lam yas'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahu falima as'aluhu. Bukan falam tapi falima as'aluhu ya. Kalau ada harokatnya fathah lamnya enggak ada. Falima as'aluhu. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala kafani mu'inatan nisa'i hatta la ubali istaqbalatni imra'atun awha. Itu telah berkata Abu Yazid Taifur ibnu Isa al-Bistami, laqad hamamtu, sungguh aku berhimmah, berkeinginan kuat, himmah. Hammama yuhammim. Kalau ahamma mendukakan, laqad hamamtu hammama yuhammim. Sungguh aku sangat berkeinginan kuat, pengen an as'alallah ta'ala, untuk aku meminta kepada Allah ta'ala. Apa yang aku minta, kata beliau, ayyakfiyani, bahwa Allah mencukupkan aku
Mencukupan mu'innatal akli, ya, kecukupan biaya makan, kecukupan makan, biaya makan. Saya minta kepada Allah mu'natal akli. Ada ungkapan biqadril mu'nah ta'til ma'unah. Jadi Allah memberikan ma'unah itu pertolongan dengan kadar mu'nah, hajat, biaya gitu. Jadi biqadril mu'nati ta'til ma'unatu, dengan kadar mu'nah, biaya, kebutuhan, akan datang pertolongan. Jadi Allah ngasih kita sudah takarannya, karena mu'nah kita segini, ma'unahnya segini, ya. Kalau lebih malah jadi nggak ibadah. Jadi yang kita terima udah terima aja, ya. Rezekinya segini, jangan mengenin apa yang orang punya, meskipun boleh ghibtoh. Ghibtoh itu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tapi dengan syarat bahwa nikmat itu tetap ada pada diri orang itu. Dia maju dagangnya, kita juga pengen maju. Jangan kita maju biar dia gulung tikar, itu mah hasad itu. Ya, hasad itu nggak boleh. Ya, ngiri itu boleh pada dua, la hasada illa fisnataini. Ya, ngiri sama orang yang menghabiskan waktunya baca Quran. Ngiri sama orang yang punya harta, dia fasallatahu fi sabilillah, dia habiskan untuk jalan Allah. Tuh ngiri sama begitu tuh, ya. Ngiri sama orang yang Allah anugerahkan baca Quran dan dia habiskan waktunya baca Quran. Yang kedua, ngiri sama orang yang punya harta, yang hartanya dia habiskan untuk wasallatahu fi sabilillah. Nah, ghibtoh ada. Ghibtoh itu menginginkan apa yang orang punya, tapi dengan syarat tetap nikmat itu ada pada diri. Jadi kalau dia dagang maju, kita juga maju. Kalau karirnya maju, kita juga maju. Yang ada kan kagak, karir kita maju biar dia mutasi, nggak boleh tuh. Ayyakfiyani mu'natal akli, agar Allah mencukupkan saya mu'natal akli, ya, kebutuhan biaya untuk makan. Saya minta kepada Allah. Wa mu'natan nisa'i, dan kecukupan istri, nisa, perempuan. Allah cukupkan saya kecukupan makan, kecukupan nisa, wanita, istri. Dua tuh, kecukup mu'natul akli dengan mu'natul nisa. Summa qultu, kemudian aku katakan, dia ngomong pada dirinya sendiri, kaifa yajuzuli, bagaimana yajuzuli, ada boleh bagiku, bagaimana boleh bagiku an as'alallaha, bahwa aku meminta kepada Allah hadza, hal ini. Bagaimana boleh bagi saya meminta kepada Allah hal ini, kecukupan makan dan kecukupan perempuan. Walam yas'alhu, padahal tidak memintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana pantas bagi saya minta padahal itu tidak diminta oleh Rasulullah. Pernah ada datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan kepada orang yang datang itu, nanti di akhirat itu ada orang yang mukhifin, ada yang muskilin. Mukhifin itu yang enteng, yang ringan. Muskilin orang yang berat. Kata Nabi, nanti akan datang di akhirat nanti orang-orang yang ada mukhifin, ada yang muskilin. Faqala ar-rajul, berkata si laki, ya Rasulullah, hal ana minal mukhifin am minal muskilin? Apakah saya Rasulullah tergolong orang nanti yang mukhifin, orang yang enteng bawaannya, tentengannya, atau muskilin, atau orang yang berat bawaannya? Kalau nanti di akhirat ada yang mukhifin, ada muskilin, saya termasuk yang mana nih? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tanya pada orang itu, hal indaka ta'amu yaumin,
Saudara punya makanan hari ini? Hal indaka ta'amu yaumin, apakah saudara punya makanan hari ini? Hari ini saudara makan enggak? Faqala na'am, ya hari ini saya ada makanan. Faqala Nabi hal laka ta'amu ghadin, apakah saudara punya makanan untuk esok hari? Kalau saudara hari ini punya makanan, hal indaka ta'amu yaumin, apakah saudara punya makanan hari? Faqala na'am, ya Rasul saya punya makanan hari. Summa qala hal indaka ta'amu ghadin, apakah saudara punya makanan untuk esok hari? Faqala na'am, ya Rasul saya ada makanan. Faqala Nabi hal indaka ta'amu ba'da ghadin, apakah saudara masih punya makanan untuk lusa? Faqala la ya Rasulullah, untuk lusa saya enggak punya. Faqala innaka minal mukhiffin, berarti saudara tergolong orang yang nanti enteng ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau nanya bapaknya, hari ini makan enggak? Makan. Besok ada enggak buat besok? Untuk lusa ada enggak? Ada, banyak. Minal muskilin, berat nanti di akhirat. Kalau pengen berat sih duitnya kumpulin sini, kasih Ustadz Fikri itu. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh silakan Pak, punya tabungan ratusan juta boleh, asal nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan. Jadi nyimpen harta itu berat. Kata Nabi, kalau kau nggak punya makanan ba'da godin, sesudah esok, innaka minal mukhiffin, engkau tergolong nanti enteng di hadapan Allah. Nggak banyak pertanyaan. Makanya orang-orang miskin itu kan masuk surganya duluan, yang begini belakangan. Jadi pengen duluan, pengen belakang masuk surga. Ya miskin aja sekarang. Masuk surga juga, cuma karena harus ada isian, ngisi jawab harta. Akhirnya kita minta nanti biar harta kita hujjatan lana, la hujjatan alaina. Harta kita biar jadi hujjah lana, pembela kita, la hujjatan alaina, bukan malah musuh atas kita. Ilmu begitu juga, hujjatan lana la hujjatan alaina. Ilmu biar nolong kita, bukan malah jadi bukan nggak boleh, boleh silakan. Cuma nanti fasallatahu fi sabilillah. Ya, kita kuasakan, kita habiskan untuk di jalan Allah. Ya, harta kita kan maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta, kata Nabi. Harta kita yang sebenarnya ma qaddamta, apa yang kau sajikan untuk akhiratmu. Wa malu warisika, dan harta ahli warismu ma akharta, yang kau tinggalkan. Jadi yang kita tinggalkan itu bukan harta kita. Untuk ahlul warasah, anak dan istri 1/8, sisanya anak. Bagi kita, apa yang kita bawa? Yang kita sedekahin sekarang. Kalau kita meninggal, jadi al-irsu itu harta warisan. Nah ini Abu Yazid ini. Summa qultu, kemudian aku katakan, kok aku minta agar aku dicukupkan oleh Allah biaya makan, biaya kebuah hajat kepada wanita. Summa qultu, kemudian aku katakan, kaifa, bagaimana, ya juzuli, ada boleh bagiku, an as'ala, bahwa aku meminta Allah kepada hadza, akan hal ini, walam yas'alhu Rasulullah, dan padahal tidak memintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyahu, semata-mata kepada Allah. Falima as'aluhu, kenapa aku memintanya, padahal Rasulullah tidak minta. Rasulullah nggak minta, ya, kenapa aku memintanya? Nah, summa, kemudian
Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kafani, kemudian Allah mencukupi aku, mu'natan nisa'i, kecukupan istri. Allah kasih tuh apa yang aku minta untuk dicukupkan wanita istri. Sampai hatta la ubaliyah, sampai aku tidak open, tahu open? Sampai aku tidak mengindahkan. Istaqbalatni imra'atun aw haitun, apakah ada menyambutku seorang perempuan, aw haitun, atau dinding, sampai aku tidak bisa membedain karena Allah cukupkan aku an-nisa. Sampai istaqbalatni imra'atun, apakah ada menyambutku seorang perempuan atau menyambutku sebuah dinding, sampai nggak bisa bedain. Saking Allah cukupin apa? Cukupin mu'natan nisa hatta la ubaliya, sampai aku tidak pedulikan apakah ada menyambut diriku seorang wanita atau menyambut diriku sebuah dinding, karena Allah sudah cukupkan. Jadi kalau Allah cukupkan sesuatu tuh, sampai kita tidak terasa apa yang Allah cukupkan untuk kita. Kalau Allah cukupkan kita sesuatu, sampai kita tidak terasa bahwa Allah telah cukupkan kita sesuatu yang kita minta agar Allah cukupkan pada kita. Iya, sampai la ubal hal istaqbalatni imra'atun aw itu. Gitu. Ada satu, bukan analogi ya. Orang beriman itu kalau rohnya keluar dari jasadnya, kata Nabi, busyira bil jannah. Hadisnya sahih Bukhari. Sampai ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, istri beliau, bahkan waqalat ba'du azwajihi, sebagian istrinya, pada salah memahami hadis yang Rasulullah sampaikan di hadapan Aisyah dan di hadapan istri-istri beliau. Nabi sampaikan begini hadisnya, rawahul Bukhari, Abi Jamrah bikin hasyiah. Kata Nabi, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Nabi sampaikan, man ahabba, siapa orang yang senang, yang cinta, liqa'allahi, berjumpa dengan Allah. Siapa yang senang, yang cinta, ketemu dengan ahabballahu liqa'ahu, Allah pasti senang ketemu dengan dia. Tidur sama tahajud enakan mana? Tidur sama tahajud enakan mana? Jam begini aja udah ngeriak. Orang tahajud itu luar biasa, mengorbankan kenikmatan dunia. Dia korbankan kenikmatan untuk dirinya karena memenuhi kecintaannya kepada, meskipun sholat tahajud itu sangat logis, sangat logis. Kalau Nabi katakan bahwa yang mustajab itu hina yabqa sulusul laili al-akhir, sepertiga malam tersisa, berarti antara jam 2, jam 3, setengah 4, jam sampai itu sepertiga malam tersisa. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Ini seperti ini paling mustajab nih, mau doa, mau istighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau tahajud sebetulnya sehat, karena dokter bilang tidur itu 6 sampai 7 jam. Itu untuk memenuhi kesehatan, tidur 6 sampai 7 jam. Kita itu tidur, Rasulullah itu nggak pernah tidur terlalu malam. Jadi Rasulullah nggak begadang kayak kita. Waktunya tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara.
Tidur jam 9 tidur, jam 9. 9 tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, berapa jam? Berapa jam? 7 jam. Tidur jam 9. Ya. Ini tidur jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 2 masih megangin kuda aja. Kuda jalannya letter L ya, betul nggak? Menterinya udah pada mati semua, si melototin kuda. Tidur jam 9, persis 7 jam. Bangun jam 3. Wa minal laili. Jadi orang yang cinta ketemu dengan Allah, Allah pun cinta ketemu dengan. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang ketemu dengan dia. Salat itu indah, rohah kata Nabi. Orang panggilannya saja indah, tidak ada syair, lagu apapun bentuknya yang lebih indah daripada waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal. Sampai Allah katakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa? Qila fil muadzin. Itu ayat dalam tafsir itu berkaitan dengan muadzin, itu pengumandang azan. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman, mana orang yang lebih indah ucapannya daripada ucapan orang yang mengajak kepada Allah. Ya Allah, dia penuhi panggilan Allah, ketemu cinta, nanti Allah cinta. Jadi sebaliknya, waman kariha liqa'ahu, siapa yang tidak senang benci ketemu dengan Allah, Allah pun tidak senang. Jadi ujiannya sebetulnya sejauh mana kita senang dengan panggilan Allah lewat salat. Sudah, sesudah Nabi begitu, faqala ba'du azwajihi, wa fi riwayatin faqalat Aisyah, itu berkatalah Aisyah, inna lanakrahul mauta ya Rasulullah. Inna lanakrahul mauta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak senang kematian. Nah, kalau ketemu dengan Allah kan berarti mati. Nah, kalau ketemu dengan Allah kan berarti mati. Inna lanakrahul mauta ya Rasulullah. Kami ini tidak senang kematian ya Rasulullah. Kalau ketemu Allah kan harus mati. Kami tidak senang. Faqala walaysa dzaki. Bukan begitu wahai Aisyah, walaysa dzaki. Ya. Innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bil jannati fa ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Kata Nabi, bukan begitu. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza hadarahul mautu, bila hadir kepadanya, datang kepadanya al mautu, kematian. Ini kita cermati penggunaan hadis Nabi dengan bahasa hadarahu buat orang mukmin. Kalau orang kafir ahdarahul maut. Seorang mukmin itu bila datang kepadanya kematian, hadarahu, hadir kepadanya kematian. Jadi bagi kita kematian itu naturally, alamiah. Alamiah, emang udah waktunya. Jadi ajal kita Allah sudah tuliskan. Kalau orang kafir itu sebetulnya kalau menurut ulama belum waktunya mati dia, tapi dipaksa mati. Bayangkan, belum waktunya mati tapi dipaksa mati. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Itu orang-orang kafir itu matinya
matinya itu belum waktunya. Kalau kita kematian kita kami roh kesenangan, emang udah waktunya pulang. Termasuk sahabat kita Habib berkata naturally. Kalau sudah hadarul mautu busyra bil jannati, diberitakan kepadanya keindahan surga. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin, apa yang diperlihatkan sama Allah bagian itu surga. Tahu gambaran surga ya? Tahu kan gambaran surga? Karena Al-Quran bilang begitu, fiha azwajun, inna ashabal jannati al-yawma fi sudulin fakihun hum wa azwajun fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun mimma ghairi asin min labanin lam yataghayyar ta'muhu, ya, min asalin musaffa min khamrin ladzatin lisyarib, minuman yang pahit. Itu gambaran Quran. Hakikat surga yang sebenarnya mala ainun ra'at wala udhunun. Tapi surga itu perlu digambarkan supaya orang tidak bertanya, kalau suami di surga gimana enaknya? Fiha azwajun lahum fiha fakihatun inna ashabal jannah wasiqal ladzina taqaw. Kan perlu digambarkan supaya orang tidak meraba-raba, meskipun hakikat keindahannya itu mala ainun ra'at wala udhunun. Saya kok meyakini yang diperlihatkan itu surga yang sesungguhnya, yang lebih daripada gambaran surga dalam Al-Quran. Tapi harus digambarkan supaya ada semangat untuk meraihnya. Meskipun apa yang sesungguhnya mala ainun ra'at wala, mata tidak pernah ada yang melihatnya, kuping tidak pernah ada yang mendengarnya. Jadi kita semangat untuk meraihnya, padahal sesungguhnya mah lebih dari itu. Bidadari Tanbihul Ghafilin cerita itu bidadari surga pakai sutra tuh, pakai sutra. Itu badan dibalik sutranya kelihatan saking bening itu. Jadi itu tubuh bidadarinya tuh beningnya, saking beningnya apa yang ada di badannya kelihatan semuanya. Jantungnya kelihatan, ususnya kelihatan, paru-parunya, ginjalnya kelihatan. Kira-kira kalau malam-malam ketemu sama perempuan begitu, jantungnya, ususnya kelihatan, kabur nggak dia? Model kayak gini ngacir. Sentuhannya, nikmatnya menyentuh bidadari surga, kata ulama itu 70 tahun baru hilang. Jadi berjimat dengan bidadari surga itu nikmatnya baru hilang sesudah 70 tahun. Jadi habis jimat masih celang-celang gitu. Tahu celang-celang? 70 tahun baru hilang. Loh kalau dikasih bidadari 100 bagaimana gilir yang 99? Ulama jawab gampang banget itu. Kan satu bidadari berjimat nikmatnya baru hilang setelah 70 tahun. Lah yang 99 kapan tuh gilirnya? Kata ulama itu ibarat kita bikin colokan. Colokan di situ, bohlamnya kita pasang di sini sampai 100. Kira-kira kalau dicolok sini semuanya nyala nggak? Nyala nggak? Begitu kiasnya. Jadi dicolok situ nyala semuanya nggak? Analoginya gampang kata ulama. Wa kunna hasya lillah
ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Itu perempuan-perempuan Mesir yang menghinakan Zulaikha sampai enggak terasa wa qatta'na aydiyahun, dan mereka memotong-motong jari-jari mereka enggak berasa karena melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Kata ulama itu analoginya di sini, kiasnya di sini. Kok enggak berasa motong tangan karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Sama juga kata ulama, orang-orang beriman insya Allah tidak merasakan sakaratul maut karena ketika ruhnya keluar busyira bil jannah. Jadi meskipun kita berdoa Allahumma hawwin alaina fi, insyaallah tidak akan merasakan sakitnya itu karena busyira bil jannah, sudah diperlihatkan. Ini anugerah rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang kafir enggak, kata Nabi, walakinnal kafira idza ahdarahul mautah. Itu hadisnya tadi beriman hadarahu. Kalau orang kafir ahdarahu, dihadirkan kepadanya, didatangkan, bukan datang. Kalau datang tuh lucu dialami. Kalau ahdarahu didatangkan. Falamma nasu ma dzukir fatahna alaihim abwaaba hatta idza fanidat isti terus. Udah didatengin, makanya mereka benci kematian karena belum waktunya disuruh mati. Jadi yang pada mati itu sebetulnya masih ada mati. Busyra bin nar, diberitakan kepadanya dahsyatnya siksa neraka. Karena yang diperlihatkan neraka, yang dilihat sudah menyakitkan, dicabut ruhnya, nambahin sakitnya. Busyra bin nar fakariha liqa Allahi wa kariha Allah. Karena yang diperlihatkannya adalah neraka, dia benci ketemu dengan Allah. Allah pun sama. Kalau Allah sudah benci, malaikat nyabut nyawanya di Allah. Kalau tanbihul ghafilin tambahin keterangan itu, ya, ruh-ruh orang-orang beriman itu sudah dipersiapkan kain-kain sutra dari sorga untuk membungkusnya. Jadi ruh kita yang dicabut tuh, ini kain sutra sorga dipakai buat bungkus. Dari sejak rumahnya sudah malaikat tuh sampai kepada Allah terus mengiringi. Jadi sepanjang perjalanan ruhnya itu kembali ila rafiqil a'la, dia rasakan kenikmatan karena dibungkus dengan kain-kain sutra dari surga, dibawa oleh malaikat. Sepanjang perjalanannya malaikat berbaris untuk menyambut roh orang yang beriman. Orang kafir beda, dibungkus juga tuh dari kain api neraka. Jadi ketika ruhnya saja dicabut sakit, ketika sakit melihat juga siksa neraka tambah sakit, sepanjang perjalanan dibungkus dengan kain yang berasal dari api neraka. Na'udzubillah. Ya, kalau dalam tafsiran Hasyiah As-Sawi Alal Jalalain, Hasyiatus Sawi Alal Jalalain Imam Sawi, ayat yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr. Orang kafir enggak, ya ayyatuhan nafsul khabithah irji'i ila jahannama wa 'adzabil alimin wa rabbuki 'alaiki ghadban. Hai jiwa yang berlumuran dosa, ya ayyatuhan nafsul khabithatu irji'i, pulang
Kemana? Ila jahannam wa adzabin alim, dan siksa yang pedih. Wa rabbuki alaiki ghadban, dan sedangkan Tuhanmu atas dirimu murkanya luar biasa. Oh, istri Rasulullah salah memahami. Tuh, makanya kata Nabi, al mautu rahatul mu'min. Kita diajak oleh Rasulullah untuk menyambut, untuk memahami, untuk mengartikan bahwa kematian adalah keindahan. Maka dikatakan tabkuna ala amwatikum wa la tabkuna ala anfusikum. Kalian kok menangisi orang yang mati, mestinya kalian menangisi diri kalian. Tabkuna ala amwatikum wa la tabkuna ala anfusikum. Itu orang-orang beriman yang sudah pulang, sudah ketemu dengan Allah dan Rasulullah. Makanya Bilal bin Rabah itu iri. Bilal bin Rabah sekelas Allah. Jadi sahabat-sahabat itu kalau ada sahabat yang meninggal, apalagi jihad berlumuran darah, apalagi meninggal biasa saja, itu sahabat-sahabat pengen dibarengin, ya Allah, bareng-bareng saya sama sahabat saya yang meninggal hari ini. Coba ada nggak di antara kita kalau saudara kita meninggal pengen dibarengin saat itu juga? Ada nggak? Mudah-mudahan kita panjang umur. Kenapa dalam kitab disebutnya? Kenapa kok pada lirik? Li'annahum sayalhaquna billahi wa bi rasulillah. Itu irinya para sahabat, ya Allah, ketemu dia sama Nabi. Kan sahabat setelah Rasulullah meninggal pengen juga pada meninggal, pengen sama-sama terus. Itu ada yang sampai, ya Allah, ketemu lagi dia sama Rasulullah, bergaul lagi di alamnya dengan Rasul. Li'annahum sayalhaquna billahi, karena mereka akan menyusul berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan bagi kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dihantarkan untuk menerjemahkan kematian adalah rohah, kesenangan. Karena apa? Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu khairan bihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم لنا بسوء الخاتمة والشر العاقبة. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله وإياكم يا كريم وعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك